Saya juga Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian Sri Mulyani. Ibu Sri, tadi sudah kita bicarakan mengenai target global, yaitu penambahan modal ADB yang 3 kali lipat dari 55 menjadi 165 miliar dolar Amerika. Target regional dan target lokal. Target regional adalah komitmen dari ADB untuk membantu Asia secara umum, menopang Asia dari krisis. Sejauh mana komitmen ADB dalam hal ini? Seperti saya sebutkan tadi, dengan penambahan modal baru ini, ADB bisa menambah khusus untuk menghadapi krisis ini 10 miliar US dollar, di mana 3 miliar adalah untuk negara-negara Asia dan Pacific Island yang kecil-kecil di dalam menghadapi melemahnya ekonomi dunia ini untuk program counter cyclical atau fiscal stimulus. Selain itu, kita lihat bahwa dalam krisis global ini, salah satu dampak yang muncul adalah melemahnya perdagangan dunia, dan ini disebabkan baik dari sisi tujuan pasarnya karena ekonomi melemah, mereka meminta barang-barang lebih rendah, maupun dari sisi suppliernya, para negara-negara berkembang yang tidak punya lagi fasilitas trade financing karena bank-banknya rusak. Oleh karena itu ADB menambahkan 1 miliar US dollar, dan ini kombinasi dengan pemerintah Jepang yang juga cukup banyak memberikan 25 miliar US dollar kepada seluruh kawasan Asia. Jangan lupa ADB ini pemegang saham terbesar adalah Jepang dan Amerika, di mana Jepang biasanya memberikan cukup banyak perhatian agar kawasan Asia ini cukup imun atau bertahan terhadap krisis, karena dia juga merupakan penyangga terhadap ekonomi Jepang yang saat ini terkena dampak krisisnya sangat dalam. Jadi untuk kawasan Asia, mereka bisa memanfaatkan dalam bentuk untuk fiskal stimulusnya, yang 10 miliar terutama untuk 3 miliar, yang 7 miliar adalah untuk program pembangunan biasa, dan kemudian 1 miliar untuk trade financing. Untuk Indonesia yang tadi disebutkan untuk kawasan, untuk negara kita sendiri, kita banyak sekali karena kita telah merintis dan mengantisipasi situasi 2009 ini memang tidak mudah. Jadi kita juga sudah melakukan banyak sekali pembicaraan, bahkan sudah pada level persetujuan dengan berbagai negara-negara bilateral yang mendukung kita. Baik, Ibu tadi sudah target regional, sekarang target lokal. Indonesia mengharapkan dukungan ADB dalam ASEAN Plus 3, ASEAN Plus China, Jepang, dan Korea dalam polling fund-nya ini. Ini dalam bentuk apa polling fund ASEAN Plus 3 ini bisa digunakan? Polling fund ini sebetulnya adalah merupakan suatu mekanisme untuk menggunakan reserve di antara 10 negara Asia plus 3, yaitu Cina, Jepang, dan Korea. Yang tadinya 80 sekarang di-upsize menjadi 120 miliar US dollar, di mana untuk negara Asia adalah 20%, dan untuk negara-negara plus 3-nya adalah 80%. Seperti diketahui, Indonesia dan 5 negara terbesar kecuali Filipina yang sekarang menghadapi kondisi ekonomi yang agak tertekan, memberikan kontribusi sekitar 4,7 miliar bersama-sama dengan Jepang dan Cina yang memberikan kontribusi lebih dari 34 miliar, kemudian 24 miliar dari seluruh Asia, dan kemudian untuk Korea sekitar 19, maka total ini menjadi total yang akan bisa dipakai oleh seluruh negara ini. Kita memasukkan juga Hong Kong di dalam polling ini. Untuk kalau seandainya negara ini menghadapi tekanan di neraca pembayaran, umpamanya seperti Vietnam tiba-tiba karena dia banyak sekali ekspor destination-nya adalah Amerika, maka ekspornya dropnya dalam sekali, sementara mungkin impornya tidak turun dan dia punya banyak sekali hutang-hutang jangka pendek yang jatuh tempo, maka neraca pembayarannya akan tertekan, dia boleh pinjam. Filipina yang menghadapi karena dia banyak mengirim tenaga kerjanya ke luar negeri, Middle East, Amerika, dalam bentuk berbagai macam tenaga kerja ekspatriat, kelompok profesional menengah, maka dia sekarang dipulangkan dan dia menghadapi penerimaan negara dan penerimaan balance of payment-nya, neraca pembayarannya drop karena remittance turun secara tajam. Ini kemudian akan menyebabkan kemungkinan kesulitan yang kemudian biasanya terkena kepada krisis neraca pembayaran itu, kemudian pengaruhnya ke kurs atau nilai tukar. Nah, untuk menjaga dan mencegah ini terjadi,
Pooling ini tujuannya adalah memberikan sinyal pertama, confidence bahwa di antara ASEAN 10 plus 3 saling membantu. Kemudian dia bisa mengambil 20% secara otomatis. Kalau seperti Indonesia 4,7 billion, kita bisa dapat 11 billion lebih. Dan kemudian dia bisa memberikan confidence mengenai bahwa negara ini didukung oleh negara-negara besar yang memiliki reserve yang cukup besar. Tentu saja ini adalah salah satu bentuk apa yang disebut sebagai menjaga confidence atau confidence building pada saat dunia itu mengalami guncangan yang sangat besar. Di luar itu sebetulnya mekanisme di antara ASEAN Plus 3 sedang membahas bagaimana kita bisa juga mengakselerir bilateral swap di antara masing-masing. Itu juga termasuk salah satu isu regional supaya kawasan ini tidak terlalu banyak tergantung kepada transaksi yang harus menggunakan dolar Amerika. Ibu Sri, kebutuhan Indonesia sendiri di dalam ASEAN Plus 3 Polling Fund ini seberapa besar dibandingkan katakan dengan tadi yang sudah Ibu Sri contohkan Vietnam misalnya atau Filipina? Apakah Indonesia masing-masing negara memiliki apa yang disebut dampak terhadap krisis ekonomi berbeda-beda. Indonesia tentu saja krisis ini memiliki dampaknya jalurnya sama. Jadi krisis ini karena terkena di Amerika dan Eropa, maka pengaruhnya ke Asia pertama adalah memukul dalam bentuk ekspor. Dan kawasan Asia semuanya biasanya adalah kawasan eksportir. Cina, India, ASEAN, semuanya Jepang, Korea, semuanya adalah eksportir biasanya ke negara barat. Sekarang baratnya jatuh, maka ekspornya turun. Jadi pasti neraca pembayarannya kena di ekspor. Yang kedua, mereka berhadapan dengan capital flow, yaitu Asia itu dulu adalah dianggap sampai hari ini adalah negara yang paling dynamic dan paling prospektif. Makanya mereka attract a lot of capital. Capital masuk ke sini entah dalam bentuk membeli saham, membeli pasar surat utang, ataukah dia masuk dalam bentuk foreign direct investment. Tapi Asia itu adalah the biggest capital attractor, yaitu yang mengattract atau menarik capital dari seluruh dunia. Nah, sekarang sumber kapitalnya dari mana? Dari negara-negara yang relatif maju dan mau ekspansi usahanya di negara-negara ini dalam bentuk FDI. Sekarang negara itu lagi rusak, banknya rusak, company-nya lagi rusak, mereka will not expand. And that's why capital flow-nya turun. Makanya dia kena double hit ke capital flow. Nah, negara ini akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Nah, bagaimana Indonesia? Ekspor Indonesia juga turun. Kalau Jepang turun minus 60, Korea minus 50, Indonesia minus 32. Import kita juga turun. Kalau di Vietnam minus 28, di tempat lain kita juga minus 30%. Netnya kita masih positif. Kemarin saya sebutkan 679 juta US dollar, walaupun tadinya kita agak khawatir akan terjadi defisit di neraca current atau yang disebut berjalan. Capital flow itu di banyak negara yang mengalami hutang yang banyak, terutama private-nya, akan menghadapi situasi bahwa mereka harus membayar karena bank-bank yang sedang sakit ini tidak mampu untuk meroll over. Jadi bank itu bilang you pay now because we are not in a healthy position. Sehingga banyak negara akan kesulitan untuk rolling over. Indonesia tadinya dengan kondisi yang seperti ini memang ada exposure, tapi sesudah kita kalkulate ternyata sampai dengan April kita justru mengalami surplus 2,2 billion US dollar. Sehingga Indonesia ternyata surprisingly neraca pembayarannya dua-duanya tidak negatif. Plus pemerintah melakukan isu atau menerbitkan bond internasional, neraca pembayaran kita kalau dilihat dari cadangan devisa tadinya kan 58, hampir 60, waktu itu turun ke 50, sekarang sudah naik lagi ke 55 atau 56. Itu menggambarkan bahwa yang tadinya dikhawatirkan tidak muncul. Meskipun saya akan katakan kita akan tetap berhati-hati karena ini krisis masih jalan. Jadi kita tidak boleh merasa terlalu tenang atau terlalu jumawa kalau orang mengatakan bahwa the crisis is already over. Dan ASEAN Plus 3 Polling Fund ini tentunya memberikan dampak line of defense, menyebabkan ASEAN
clusteri, saling membantu sehingga tidak perlu ada suatu risiko persepsi yang berlebih. Baik, kita lanjutkan kembali Bu di segmen berikutnya nanti. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Opportunity in Crisis akan kembali dan membahas berbagai kerjasama bilateral yang sudah tercapai di dalam sidang ADB antara Indonesia dengan beberapa negara. Sesaat lagi.